Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki tema 4, subtema 1 ke pembelajaran 2 ya anak-anak. Nah, jadi anak-anak buka bukunya di halaman 12, oke? Nah, kita akan mempelajari tentang pembelajaran 2 hari ini. Nah, boleh anak-anak tulis bagian-bagian yang penting dan Miss Eka ingatkan agar jangan lupa untuk mengisi absensi di kolom komentar ya. Nah, halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. You can see the picture. Kamu bisa lihat gambar ada Dayu dan keluarga yang sedang bekerja sama untuk membersihkan halaman agar menjadi asri dan indah. Dayu membantu ibu menyiram bunga, kemudian mama sedang menyapu halaman, lalu adik Dayu sedang menanam bunga, sedangkan ayah sedang merapikan pagar. Nah, itulah yang dilakukan oleh Dayu dan keluarga. Nah, kira-kira sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan keluarga, nak? Nah, mereka menunjukkan sikap bekerja sama dan bergotong royong, di mana itu menunjukkan bahwa mereka keluarga yang rukun, saling bekerja sama dan menunjukkan sikap persatuan, kan anak-anak? Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih dan asri dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Let's see picture number 1. Gambar yang pertama, Dayu dan keluarga sedang melakukan senam bersama-sama. Lalu yang kedua, mereka sedang melakukan piknik atau mengobrol di luar rumah juga bersama-sama. Ingat anak-anak, sikap melakukan hal bersama-sama itu menunjukkan kerukunan dan persatuan ya anak-anak. Nah, apa kegiatan Dayu dan keluarga di gambar 1? Tadi Miss Eka sudah bilang di gambar 1 mereka sedang melakukan senam ya kan anak-anak. Nah, kegiatan Dayu di gambar 2, mereka sedang melakukan piknik bersama keluarga. Asik sekali ya, menunjukkan persatuan di antara keberagaman keluarga. Nah, mengapa kegiatan seperti gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? Tentu saja gambar 1 dan 2 perlu dilakukan agar apa? Agar kebersamaan di dalam keluarga tetap erat terjaga. Remember, di dalam keluarga kita saling membutuhkan satu sama lain, ya kan? Oke. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak bahwa dalam keluarga kita perlu menjaga kerukunan dan kebersamaan. Sebab kita ini makhluk sosial anak-anak. Nah, apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Tentu saja dengan cara melakukan berbagai kegiatan bersama-sama. Contohnya seperti yang dilakukan Dayu dan keluarga. Melakukan senam atau pergi piknik, atau boleh juga seperti yang anak-anak dan orang tua sekarang lakukan, yaitu belajar bersama-sama. Mama membantu anak-anak belajar dari rumah dan anak-anak juga mau diajari oleh orang tua. Nah, apa yang terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga anak-anak? Tentu saja keadaan di rumah juga menjadi tidak nyaman, lalu sering ada pertengkaran, lalu keluarga menjadi terpecah belah. Wah, jangan sampai ini terjadi pada keluarga kita ya anak-anak. Marilah kita saling menjaga kebersamaan di dalam keluarga, ya kan? Lalu, kata si Dayu, halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain.
Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, Miss Eka setuju nih dengan Dayu yang menyatakan bahwa hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan, ya kan? Nah, anak-anak, manusia disebut makhluk sosial. Kenapa manusia itu disebut makhluk sosial? Nah, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena tidak dapat hidup sendiri. Nah, manusia itu membutuhkan orang lain. Ya kan, kita membutuhkan satu sama lain, kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, kegiatan dapat dilakukan secara bersama-sama anak-anak. Kebersamaan pun dapat memupuk rasa persatuan dan keberagaman. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman, yaitu yang pertama membantu ibu mencuci piring, kemudian membersihkan rumah bersama ayah dan ibu, lalu berolahraga bersama keluarga dan bertamasya bersama keluarga atau piknik bersama keluarga. Nah, kegiatan ini menunjukkan keberagaman dalam keluarga. Lalu agar tercipta persatuan dalam keberagaman di dalam keluarga, maka kita hendaknya memiliki sikap seperti ini, Nak. Pertama, tidak bersikap mau menang sendiri, ya kan? Karena ini artinya kamu egois, ya kan? Gak mau disuruh, maunya menang sendiri. Ini jangan diterapkan ya, Nak, supaya bisa kebersamaan di rumah terjaga. Lalu menghargai pendapat orang lain. Kemudian mau bekerja sama dengan anggota keluarga, ya kan? Jangan yang lain bekerja, kamunya malah males-malesan, tidak boleh ya, Nak. Lalu mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, ini juga yang paling penting. Kalau kamu salah ya bilang salah, lalu minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Nah, hal ini dapat mempererat kebersamaan kamu di dalam keluarga. Tidak boleh kamu merasa benar terus, karena kalau kamu mau mengakui kesalahan, pasti mama papa pun akan berbesar hati untuk memaafkan, ya kan? Lalu kemudian mau memaafkan kesalahan orang lain. Tentu saja kalau ada yang bersalah kepadamu di dalam keluarga, kamu harus mau memaafkannya. Nah, bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yuk anak-anak, mari kita baca bersama-sama. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian, ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Nah, jadi kalau sampah organik itu anak-anak adalah sampah yang mudah terurai. Contohnya sampah kulit-kulit buah. Nah, itu ya. Kalau sampah anorganik, nah itu adalah sampah yang tidak bisa diuraikan. Contohnya seperti plastik, botol. Nah, itu biasanya dipisahkan ya, Nak, sampahnya. Kita lanjut ya. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan yang menyehatkan. Wah, senang sekali melihat keluarga si Dayu ya anak-anak. Mereka rajin bekerja sama dan tiap-tiap anggota keluarga itu mempunyai tanggung jawab masing-masing di rumah. Nah, jadi sikap Dayu ini boleh kita tiru anak-anak. Nah, kalau ada sampah, bolehlah kita pisahkan sampah itu menjadi dua. Ya kan, pisahkan tempat sampah yang organik, yaitu misalnya sampah sisa-sisa makanan atau tulang-tulang ikan atau kulit-kulit buah, itu dipisahkan dengan sampah yang anorganik atau tidak dapat diurai. Tadi contohnya seperti ini saya bilang, misalnya seperti botol, kemudian
plastik, ya kan? Nah, itu harus dipisahkan. Lalu di dalam lingkungan rumah pun anak-anak, kita itu harus bertanggung jawab. Nah, kalau kamu tugasnya mencuci piring, lakukan tanggung jawab kamu. Kalau kamu tugasnya menyapu halaman, lakukan tanggung jawab kamu. Agar kamu menunjukkan bahwa kamu sudah memiliki rasa tanggung jawab tersebut, ya kan? Dan ingat, marilah sama-sama menjaga kebersihan halaman rumah seperti Dayu agar lingkungan keluarga menjadi sehat dan juga asri. Nah, oke anak-anak, jadi itu tadi mengenai pembelajaran 2 kita. Nah, anak-anak boleh membahas PBT kita di bagian pembelajaran 1 dan 2. Jadi, after you watch this video, kalian boleh langsung membahas soal-soal yang ada di buku PBT. Oke, selamat mengerjakan PBT dan semangat sehat anak-anak. Bye-bye.